Nah, pegang aja deh. Aja kan. Mana tangan? Ini moderator dan mediator. Aku mulai dulu. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita apa nih? Bagus lah. Dia bener ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir dalam pertemuan ini, yang dimana pertemuan ini ditujukan untuk upaya mediasi dari sengketa Bapak Ando dan Ibu Umi. Dan terima kasih juga telah memilih saya sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan sengketa yang Bapak Ando dan Ibu Umi alami. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan ini lebih jauh, alangkah lebih baik jika kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Mungkin saya sebagai mediator akan memulai perkenalan. Saya Muhammad Razmi Hasani SH sebagai mediator bersertifikat, yang dimana dalam pertemuan ini akan menjadi mediator untuk Bapak dan Ibu. Mungkin pihak penggugat boleh memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini Fernando Bruton sebagai pihak penggugat. Selanjutnya pihak tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fadila. Saya sebagai pihak tergugat. Baiklah, setelah kita memperkenalkan diri masing-masing, saya ingin bertanya kepada Bapak Ando dan Ibu Umi, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti proses mediasi? Belum, Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Proses mediasi ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang dimana berbunyi setiap gugatan sengketa perdata wajib terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi. Nah, mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencari kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh mediator. Dalam proses mediasi ini mungkin Bapak dan Ibu merasa perlu atau mempunyai hal-hal yang tidak bisa dibicarakan kepada pihak lainnya secara langsung dan perlu mengajak mediator untuk berbicara empat mata. Dalam kesempatan pertemuan terpisah ini, setiap pihak mempunyai kesempatan yang sama. Jadi pihak tergugat mempunyai pihak yang sama dengan pihak penggugat. Peran saya sebagai mediator di sini adalah sebagai pihak netral dan tidak akan memihak kepada Bapak Ando ataupun Ibu Umi. Dan saya di sini bukanlah sebagai pengambil keputusan. Saya hanya memfasilitasi perundingan antara Bapak Ando dan Ibu Umi, sehingga hasil keputusan itu berdasarkan dari Bapak Ando dan Ibu Umi itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 1 kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Proses mediasi ini bersifat rahasia. Jadi apapun yang Bapak dan Ibu bicarakan dalam ruangan ini tidak akan diketahui oleh siapapun di luar dari ruangan mediasi ini. Apakah sampai di sini Bapak dan Ibu paham? Paham, Pak. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan membuat tata tertib. Tata tertib ini ditujukan untuk agar mediasi ini berjalan dengan baik, sehingga kita lebih mudah mencapai atau mencari kesepakatan bersama. Mungkin untuk dalam penyusunan tata tertib ini saya meminta saran Bapak Ando dan Ibu Umi. Silakan Pak Ando, mungkin ada beberapa saran. Saya pribadi, Pak, saya jujur nggak mau ada kata-kata kasar begitu. Oke, baik Pak. Kalau Ibu gimana? Apakah ada saran? Sama Pak, kalau orang ngomong itu jangan dibantah, dicela. Terus ada lagi tuh. Jangan kan punya akun dulu. Enggak betul ya. Kau yang itu yang apa namanya? Bisa. Tidak boleh menyela. Tahu. Tidak Jadi ngulang kita nih, serius sekali. tidak boleh menyela. Ini udah. Tidak boleh menyela sama tidak boleh merokok. Oh iya. Tidak boleh lagi minjem. Ini lah kamu. Udah serius, udah sekali kesana. Tadi kan pura-pura
Gak apa-apa nih bawa teks nih. Gak apa-apa bawa teks. Nggak apa-apa. Yang penting aku sebenarnya nggak boleh terlalu banyak teks. Mau ngapain? Kau tadi udah tadi gini-gini. Aku bilang tadi sama Ancu. Gue udah baca ya, gue lagi dia. Ini orang udah mau nahan ketawa saya. Gini pada Ciao. beneran ceritanya itu potong. Berapa itu? Sarang. Ya saran aja. Dan saran. Baiklah, kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan membuat tata tertib pelaksanaan mediasi kali ini. Agar proses mediasi ini dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan kita yang berupa kesepakatan bersama. Mungkin untuk penyusunan tata tertib ini, saya akan meminta saran dari Bapak Ando dan Ibu Umi. Mungkin Bapak Ando ada saran? Kalau dari saya pribadi Pak, saya jujur nggak mau ada keributan atau kata-kata kasar di mediasi ini ya. Baik. Kalau Ibu, apakah ada saran? Kalau saya Pak tidak boleh ada kekerasan dan tidak boleh memotong pihak lain berbicara dan tidak boleh merokok. Baiklah, saya akan merangkum saran dari Bapak dan Ibu untuk dijadikan sebagai tertib. Yang pertama adalah Bapak Ando tidak ingin ada kata-kata kasar dalam proses mediasi ini. Yang kedua dari Ibu Umi yaitu tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh memotong pihak lain saat sedang berbicara dan tidak boleh merokok. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk menaati tata tertib yang telah Bapak dan Ibu ini buat? Setuju. Pak. Baiklah, jika setuju maka kita mulai pembahasan awal mula sengketa antara Bapak dan Ibu ini. Mungkin Bapak Ando bisa menjelaskan awal mula terjadinya sengketa ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak Mediator. Jadi gini Pak awal mulanya, terjadinya perkara pada tanggal 2 Desember 2015. Sorry Pak, ranot ya, 2 September 2015 Pak. Jadi, Bu Uwi ini melakukan perjanjian utang piutang sama aku Pak, sebesar 730 juta rupiah. Kata ibu ini, uangnya itu bakal digunakan sebagai keperluan pengembangan usaha. Jaminannya kalau nggak salah pas itu tanah dengan sertifikat tak milik atas nama ibu ini langsung dalam jangka waktu pembayaran 5 tahun Pak. Baik. Tapi Pak, pada saat jatuh tempo pada tanggal 2 September 2020, Bu Umi ini belum sama sekali menghubungi saya Pak tentang utang piutang itu Pak. Jadi aku pun udah kuajak dia Pak untuk bermusyawarah kayak mana jalan keluarnya ini Pak utang ini dengan Pak. Baru setelah aku tegur lah berapa kali dia kan Pak, toh nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada etikat baiknya. Nggak ada etikat baiknya menghubungi saya balik atau membicarakan tentang utang ini tadi kan Pak. Baru kayak menghindar gitu loh dia Pak kalau jumpa sama saya. Udah sekian Pak. Berarti Bapak sangat kecewa dengan sikap Ibu. Sangat kecewa Pak. Baik, kalau begitu silakan Bu Umi menjelaskan dari sudut pandang Ibu. Jadi gini Pak, saya memang benar meminjam utang Pak Ando sebesar 730 juta dengan jaminan sebidang tanah benar atas nama saya sendiri dalam waktu 5 tahun. Namun setelah 2 tahun kemudian saya mengalami musibah Pak karena tipu supplier saya. Jadi saya belum dapat melunasi utang dari Pak Ando karena uangnya belum terkumpul Pak. Baiklah Pak Ando, mungkin Bapak sudah mendengar juga kalau Ibu Umi mengalami musibah. Mungkin Bapak Ando ada yang mau ditanggapi dari pernyataan Ibu Umi tersebut. Kalau ada kayak gitu masalahnya, kenapa nggak bilang sama saya? Kenapa ibu harus memendam itu sendiri? Paling ibu tahu sendiri kita itu berteman udah lama loh Bu. Tapi kenapa harus menutup-nutupi kayak gitu? Silakan Bu Umi langsung dijawab pertanyaannya. Ini Pak, sebenarnya saya takut jumpa dengan Pak Ando, takut Pak Ando marah dan melakukan kekerasan kepada saya. Jadi saya berusaha untuk menghindar dan kalau berjumpa Pak Ando saya selalu menghindar. Benar. Sampai mana deh? Berjumpa Menghindar. dengannya. Lagi. Jadi Udah. umi. Udah kan sampai berjumpa dengannya kan? Iya. Iya. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan Bapak Ando dan Ibu Umi, satu hal yang dapat saya tangkap di sini sebenarnya bahwa sebelumnya hubungan Bapak dan
ibu ini adalah hubungan yang baik, Iya. sangat baik, bahkan karena bisa dibilang seperti sahabat, Gini kali kan tuh Pak. susah senang Iya Pak. sudah dilalui bersama gitu kan Pak. Iya Pak. Nah, terus saya melihat juga Pak Ando ini sebenarnya mau permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan damai. Namun dalam permasalahan ini terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi antara Bapak Ando dan Ibu Umi. Dan sebenarnya ini adalah poin yang sangat bagus untuk awal mediasi kita nih Pak, karena tujuan kita kan sebenarnya mencari kesepakatan bersama kan Pak. Nah, sekarang mungkin apa yang Bapak Ando harapkan atau apa yang Bapak Ando inginkan agar permasalahan ini cepat terselesaikan? Jadi gini Pak, ya dari saya pribadi tuh ya cuman apa sih, jujur aja pengen utang itu dibayar kan. Untuk jangka waktunya bisa sih saya perpanjang Pak. Dan ku harap Bu Umi ini Pak bisa membayar setengah dari jumlah utangnya dulu, yaitu sebesar 375 juta Pak. Itu aja Pak. Baik, Ibu Umi sudah mendengar pernyataan dari Bapak Ando apa yang diinginkannya. Mungkin Ibu Umi bisa menjawabnya. Sebelumnya saya minta maaf Pak, saya belum bisa melunasi utang saya dalam jumlah yang Bapak sebutkan. Tapi saya bisa melunasinya dalam jumlah 335 juta. Untuk sisanya 415 juta saya akan cicil Pak selama 4 tahun. Bagaimana Pak Ando? Pak Ando mungkin bisa mendengar sendiri bahwa Ibu Umi belum sanggup untuk melunaskan pembayaran utang awalnya sesuai Bapak inginkan. Silakan Pak, gimana? Kalau gitu ya udah sih, karena berhubung hubungan kita sebelumnya baik, ya udah aku pun percaya sama Ibu Umi ini Pak. Jadi saya akan menerima jumlah pembayaran dengan Ibu ini. Dan kalau bisa Bu, jangka waktunya itu Bu diperpendek dari 3 tahun ya Bu. Oke. Bagaimana Ibu Umi, apakah setuju dengan penawaran lainnya dari Pak Ando? Baik, saya setuju Pak. Oke, baik. Menurut saya di sini kita sudah mencapai kesepakatan, Pak Bu. Jadi untuk kesepakatan bersama kita adalah pembayaran awal hutang yang berjumlah 335 juta dan untuk sisanya 415 juta itu dicicil selama 3 tahun atau 36 bulan. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa ini adalah kesepakatan yang telah kita capai dalam pertemuan mediasi ini? Siap, setuju Pak. Baiklah, jika memang Bapak dan Ibu sudah setuju dengan kesepakatan ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu sudah menjalani pertemuan mediasi ini dengan baik dan menaati tata tertib yang sudah kita buat di awal sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga telah menurunkan ego masing-masing untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan selanjutnya saya akan membuatkan sebuah kesepakatan perdamaian yang isinya adalah kesepakatan yang Bapak Ando dan Ibu Umi sepakati pada pertemuan kali ini, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Bapak Ando dan Ibu Umi sebagai para pihak-pihak. Dan saya sebagai mediator, yang selanjutnya kesepakatan perdamaian ini akan saya ajukan kepada hakim majelis agar dibuatkan sebuah akta perdamaian atau bisa juga disebut dengan akta Pandadim. Nah, dengan adanya akta Pandadim ini maka gugurlah gugatan Pak Ando terhadap Ibu Umi di pengadilan yang berujung damai akibat dari mediasi ini. Baiklah, saya rasa pertemuan ini sudah cukup sampai di sini. Saya harap kedepannya hubungan Bapak dan Ibu dapat terjalin seperti sebelum terjadinya sengketa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memilih saya sebagai mediator. Maka dengan ini saya nyatakan mediasi ini ditutup. Assalamualaikum. Baiklah, saya rasa udah. Nah, Baiklah, saya rasa pertemuan. udah, kita semua jalan dah. Nggak apa-apa kalau ada konten asalnya tidak ada yang hidup gitu. Posisi, dah. Baiklah, saya rasa pertemuan ini sudah cukup sampai di sini. Saya harap kedepannya Bapak dan Ibu dapat menjalin hubungan yang seperti sebelum terjadinya sengketa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih
Karena telah memilih saya sebagai mediator, maka dengan ini saya nyatakan mediasi ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Itu berapa menit? Gimana aja lah nggak sih?